Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya. Bagaimana kabarnya? Semoga saat ini teman-teman dan keluarga di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya ya, kali ini saya mau sharing-sharing lagi ke teman-teman semua ya. Dan kali ini saya mau sharing seputar sarung tangan pelindung teman-teman. Ini adalah salah satu peralatan atau salah satu perlengkapan ya yang paling penting, yang bisa dibilang paling penting ya kalau menurut saya dalam kita menggunakan ketapel ikan. Nah kali ini saya punya dua model ya untuk sarung tangan pelindungnya ya. Ini kebetulan saya punya dua model. Ini sama sih teman-teman, sebenarnya hampir sama ya. Ini bahannya sama-sama dari bahan kulit sintetis dan bagian dalamnya ini ada plat bajanya. Oke, seperti apa langsung kita review dan kita compare dua sarung tangan ini ya, perbedaannya apa dan seberapa penting sih sarung tangan ini untuk kita bermain ketapel ikan. Oke teman-teman, jadi ini adalah sarung tangan pelindung yang biasa kita pakai untuk ketapel ikan ya. Ini ada dua model, yang satu seperti ini dan yang satunya seperti ini. Ini yang model lama dan ini yang model baru. Yang akhir-akhir di video saya itu saya pakai yang model baru ini teman-teman. Oke, kita coba review yang model lama dulu ya. Ini saya langsung coba simulasikan saya pakai ya. Ini cara pakainya kayak gini teman-teman. Ini yang model lama teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk cara pakainya. Ini bahannya dari kulit sintetis dan bagian sisi sebelah sini ini ada plat bajanya ya. Nih kelihatan ya, plat baja lumayan tebal teman-teman. Ini lumayan, kalau untuk menghalau sujen agar nggak kena tangan udah sangat-sangat cukup banget teman-teman. Dan di bagian sini juga ada plat bajanya di bagian area jari-jari sini ya. Ini modelnya seperti ini dan tali penguncinya, pengaitnya itu model kayak jam tangan ini ada di sebelah belakang seperti ini. Ini harganya murah teman-teman, harganya cuma 30 ribuan. Udah sangat cukup untuk melindungi kita agar ya bukan melindungi tapi meminimalisir resiko saat kita bermain ketapel ikan agar sujen itu nggak kena tangan ya. Ini modelnya kayak gini, udah cukup nyaman. Ini saya pakai ini udah cukup lama teman-teman, mungkin hampir 2 tahunan ya. Ini sampai bocel-bocel kayak gini ya, mohon maaf ya. Ini kelihatan bocel-bocel tapi ini juga lumayan awet dan lumayan nyaman. Alhamdulillah belum kena sujen ya. Mungkin karena cara penggunaan saya itu udah lumayan baik jadi ini aman teman-teman. Tapi saya tetap selalu pakai sarung tangan safety seperti ini. Dan coba kita bandingkan dengan yang model baru yang saya pakai ya teman-teman, yang model ini kita taruh dulu. Nah yang model kedua ini saya simulasikan, saya langsung pakai juga ya. Ini cara pakainya sama teman-teman, cuma bedanya ini untuk pengaitnya atau talinya itu ada di bagian sini teman-teman, di bagian sini, dan ini kebalik ya. Kalau yang ini kan tadi arah ke bawah ya, kalau yang ini modelnya ke sisi sini seperti ini teman-teman. Ini untuk cara pakainya, pastinya teman-teman tahu lah cara pakainya lah karena ini sudah kelihatan banget ya. Nah perbedaannya untuk yang model baru ini platnya sih sama tapi ini platnya lebih melengkung teman-teman, jadi lebih nyaman dipakai ya. Dan di sisi sini, di bagian sini itu ada pelindung tambahnya. Nah yang ini kan nggak ada ya. Nah kelihatan ya perbedaannya ya. Di sisi sini ini ada, di dalamnya mungkin ada platnya ya, ada kulit sintetisnya dan kemungkinan di dalamnya juga ada platnya. Ini dipasang keling kayak gini ya. Ini keling atau rivet namanya, saya kurang tahu ya. Intinya ini beda, yang ini enggak ada, yang ini ada. Dan di sisi sini ini juga ada kayak gini. Nah yang ini kan enggak ada ya teman. Nah udah kelihatan banget mencolok ya teman perbedaannya ya. Yang ini intinya ini cuma satu sisi di bagian sini saja untuk pelindungnya yang ada plat bajanya. Kalau yang ini udah full teman-teman, di sini ada, di sini juga ada. Nah untuk bahannya ini sama, kulit sintetis, dan harganya ini yang model baru ini harganya di kisaran 50 ribuan. Teman-teman bisa cari aja di Shopee
di Tokopedia atau di Lazada. Nanti kalau teman-teman kesusahan, nanti saya taruh linknya di deskripsi video ini atau di komentar video ini ya. Kalau di deskripsi nggak bisa, nanti teman-teman coba cek aja di komentar video ini ya. Ini bedanya cukup mencolok ya teman-teman. Yang ini harga 30 ribuan dan ini harganya 50 ribuan. Sama-sama safety, tinggal teman-teman mau pilih yang mana bebas ya. Nah, seberapa penting sih sarung tangan ini untuk kita penghobi ketapel ikan ya? Kalau menurut saya ini adalah salah satu piranti atau perlengkapan yang sangat wajib ya teman-teman untuk kita bermain ketapel ikan. Soalnya kemarin ada kejadian, ya bukan kemarin sih tapi udah cukup lama, itu teman saya itu nggak pakai sarung tangan kayak gini, dan kebetulan cara megang framenya itu mungkin agak salah ya teman-teman, atau karena bisa juga karena terburu-buru dan kebetulan karena karet putus juga, jadinya itu hujan itu masuk ke jari sini teman-teman. Alhamdulillah, tapi untungnya nggak sampai kenapa-kenapa banget ya teman-teman, tapi maksudnya ya tetap dioperasi. Saya putuskan sujennya dan tetap dioperasi, tapi untungnya nggak kena ke tulang teman-teman, jadi cuma dicabut aja, dijahit, dan alhamdulillah sudah sembuh dan sekarang sudah main ketapel ikan lagi teman-teman. Jadi intinya kalau dibilang ini termasuk perlengkapan yang cukup wajib ya teman-teman. Kalau saya bilang itu pokoknya wajib ini, terutama untuk teman-teman pemula yang baru mulai dan baru terjun mau main ketapel ikan. Kalau bisa untuk harga 30 ribuan atau 50 ribuan udah sangat cukup untuk melindungi kita, meminimalisir resiko saat kita bermain ketapel ikan agar hujan itu nggak kena ke tangan. Ya namanya apes kan kita nggak tahu ya teman-teman, kita udah bisa dibilang buat teman-teman yang udah profesional atau udah sifu, master atau suhu, atau yang udah terbiasa main ketapel ikan pun kalau namanya apes kan nggak tahu ya. Seenggaknya kan kita kalau pakai kayak gini dan modalnya juga murah meriah, itu udah bisa ya buat jaga-jaga lah agar kita nggak beresiko kalau hujan itu nancep ke tangan teman-teman. Kan ngeri juga ya teman, kita nggak pakai safety, buru-buru lihat ikan ternyata karetnya putus atau entah masalah apalah pokoknya, atau PE melintir atau karetnya yang melintir dan hujannya itu larinya ke tangan, atau kita lupa pengguna rel seperti ini, kita lupa mencet tombol rilisnya ini, jadi hujannya kan ketahan kan langsung putus, kena ke tangan kan ngeri teman-teman. Kita jadinya kan malah gimana ya, habis itu kita ibaratnya operasi dan kita nggak bisa main ketapel ikan lagi, kan kacau ya teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman usahakan untuk selalu menggunakan sarung tangan safety seperti ini ya teman-teman. Ya saya pribadi pun kadang juga suka males teman-teman, soalnya kan agak ribet ya kalau kita buru-buru kita main. Tapi pokoknya intinya jangan ditiru ya. Untuk video-video saya yang ada beberapa yang saya nggak pakai sarung tangan safety, itu pokoknya jangan ditiru. Kalau bisa teman-teman untuk selalu menggunakan sarung tangan safety seperti ini agar teman-teman itu terhindar dari hal-hal yang beresiko dan berbahaya, karena tentunya teman-teman juga tahu dan sadar ya kalau permainan kita, hobi kita bermain ketapel ikan itu tentunya sangat-sangat berbahaya dan resikonya itu juga lumayan cukup berbahaya. Teman-teman udah pasti tahu dan paham lah untuk resikonya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembahasan sarung tangan pelindung tambahan ini ya. Pesan saya pokoknya teman-teman untuk selalu hati-hati, jangan lupa berdoa sebelum menggunakan ketapel ikan ya. Cek unit dulu sebelum ngebolang ya, cek karetnya. Misal teman-teman mau ngebolang, dicek karetnya, terutama untuk pengguna pengguna ketapel roller yang model seperti saya yang pakai ini di dalamnya kan karetnya kan di dalam ya, jadi usahakan dicek dalamnya. Atau teman-teman pengguna ketapel biasa atau malah teman-teman pengguna ketapel produk saya, usahakan dicek dulu ya karetnya sebelum dipakai, bagian pengaitnya, bagian tali-tali sebelah sini dicek juga, PE nya cek juga, sujennya cek, kelayakan relnya. Jangan sampai di spot teman-teman lihat ikan yang gede buru-buru dan shot ternyata ada permasalahan di perlengkapan kita dan hujannya itu ngarah ke tangan ya, kebetulan pas nggak pakai sarung tangan pengaman kan bahaya ya. Pokoknya intinya selalu safety first, usahakan untuk selalu berhati-hati, selalu berdoa sebelum ngebolang, dan jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan
pelindung seperti ini, agar teman-teman bisa lebih aman dan lebih tenang dalam menggunakan ketapel ikan. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja sedikit sharing-sharing dari saya, terutama ini khususnya untuk teman-teman pemula ya, yang baru belajar bermain ketapel ikan atau baru mulai bermain ketapel ikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua, bisa menjadi referensi dan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua. Salam senyap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.